Materi selanjutnya yaitu industri kaca di Indonesia. Kaca merupakan bahan yang memiliki sifat fisik yang tembus pandang cahaya dan memiliki daya guna yang baik. Walaupun sudah menjadi limbah sekalipun, kaca merupakan salah satu produk dari industri yang banyak dimanfaatkan sebagian orang dalam berbagai sudut pandang, yaitu untuk pembuatan perabot rumah tangga, kaca rumah, industri mobil, dan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selanjutnya bahan baku. Pertama, pasir. Pasir adalah salah satu dari sekian banyak bahan penyusun kaca. Pasir kuarsa merupakan pasir yang digunakan karena tidak sembarangan pasir bisa digunakan. Hal tersebut dikarenakan pasir kuars yang digunakan harus murni dengan kandungan besi yang terkandung dalam pasir tersebut tidak boleh lebih dari 0,015% dalam pembuatan kaca optik atau 0,45% untuk barang gelas. Kedua, soda. Soda selain digunakan dalam industri makanan namun juga digunakan dalam pembuatan kaca. Bahan dasar kaca ini mempunyai rumus Na2O yang didapatkan dalam soda abu padat atau Na2CO3. Yang ketiga, feldspar atau tanah liat merupakan salah satu bahan dasar pembuatan kaca dan juga merupakan sumber dari Na2O atau K2O dan SiO2 alumina yang terkandung di dalamnya dapat memperlambat deterifikasi dan menurunkan titik didih dari kaca. Selanjutnya, boraks. Boraks merupakan bahan tambahan yang dilakukan dengan menambah boron oksida dan Na2O dan pada kaca, tapi boraks tidak terlalu sering digunakan. Namun ini digunakan untuk kaca lembaran dan kaca jendela. Sekarang boraks banyak digunakan dalam berbagai jenis kaca pengemas. Boraks merupakan salah satu zat kimia yang banyak digunakan dalam industri seperti kaca. Selanjutnya, kerak garam. Kerak garam atau yang lebih dikenal dengan sebutan sulfate yang dipakai sebagai bahan tambahan pada pengolahan kaca dan beberapa sulfat lainnya yaitu amonium sulfat dan barium sulfat. Selanjutnya, kulit. Kulit atau kaca pecahan merupakan limbah kaca hancuran atau kaca yang tidak digunakan lagi yang dikumpulkan dari pecahan gelas, barang rusak, pecahan beling, dan kaca limbah. Kulit dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pengolahan limbah dan sebagai bahan pencairan dalam pengolahan kaca. Selanjutnya, bahan tambahan. Pertama, CaCO3 atau limestone berfungsi membuat produk kaca tidak larut dalam air. Kedua, PBO berfungsi untuk membuat kaca menjadi mengkilap, transparan, dan memiliki indeks bias yang tinggi. Jenis timbal yang digunakan yaitu kaca timbul yaitu PBO. Yang ketiga, ZnO bermanfaat membuat kaca dan gelas dapat menahan perubahan temperatur panas secara mendadak. Selain itu juga meningkatkan indeks bias dan memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang khas. Selanjutnya, BaCO3 berfungsi untuk meningkatkan berat spesifik dan indeks bias timbal oksida merupakan oksida yang atmosfer. Selanjutnya, Al2O3 berfungsi dalam meningkatkan viskositas kaca dan membuat kaca tahan terhadap zat kimia lainnya. Selanjutnya, arsen dioksida berperan untuk menghilangkan gelombang-gelombang yang terdapat pada kaca. Selanjutnya, mangan dioksida atau MnO2, nikel oksida atau NiO, logam selenium atau Se merupakan bahan penghilang warna atau dekoloran. Hal ini disebabkan kehadiran senyawa besi oksida yang ditambahkan pada proses pembuatan kaca. Indeks bias yang tinggi. Jenis timbal yang digunakan yaitu kaca timbal yaitu PBO. Selanjutnya, diagram proses pembuatan kaca atau gelas dapat dilihat pada slide. Diagram areal proses pembuatan kaca. Selanjutnya, glass preparation. Tahap-tahap utama dalam pembuatan kaca ialah transportasi bahan baku ke pabrik, pengaturan ukuran bahan baku, penimbunan bahan baku, pengangkutan, penimbangan, dan pencampuran bahan baku, dan pemuatannya ke tanur kaca, reaksi pembentukan kaca di dalam tanur, penghematan kalor melalui regenerasi dan rekuperasi, pembuatan bentuk produk kaca, penyelesaian produk kaca. Selanjutnya, pencairan atau melting atau fusing. Bahan baku yang sudah homogen diayak dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tungku atau furnace bersuhu sekitar 1500 derajat Celcius sehingga akan mencair. Selanjutnya, lemburan kaca. Pada proses ini,
batch dan kulit akan bercampur secara homogen atau molten glass. Pada proses ini terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair, dan ada beberapa zat yang berubah wujud dari padat menjadi gas atau cair menjadi gas. Pada proses ini terjadi proses endotermik atau membutuhkan panas, karena pada proses melting diperlukan sejumlah panas atau energi. Selanjutnya proses pembentukan kaca atau drawing. Setelah kaca dilabur, selanjutnya yaitu proses pencetakan, yaitu proses menciptakan molten glass menjadi lembaran kaca dari melting. Pada proses ini, kaca ketebalan kaca serta lebar kaca dapat diatur sesuai kebutuhan. Secara alami, jika molten glass dimasukkan ke permukaan yang rata, maka secara otomatis dia akan menjadi molten glass yang elastis, yang membuat kaca mudah dibentuk dan dapat ditarik. Selanjutnya, proses pemotongan dan pengepakan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemotongan kaca setelah dilakukan proses pembentukan. Pada tahap pemotongan ini, kaca akan dipotong secara horizontal pada saat lembaran kaca tersebut berjalan. Pisau sudah diatur dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga akan didapatkan lembaran kaca yang horizontal dan lurus sesuai yang dibutuhkan. Pisau yang digunakan tersebut yaitu crosswiz cutter. Proses pemotongan ini terdiri dari dua teknik pemotongan, yaitu teknik pemotongan secara langsung dan pemotongan secara tidak langsung. Selanjutnya proses pemotongan dan pengepakan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemotongan kaca setelah dilakukan proses pembentukan. Pada tahap pemotongan ini, kaca akan dipotong secara horizontal pada saat lembaran kaca tersebut berjalan. Pisau sudah diatur dan dikontrol sedemikian rupa sehingga akan didapatkan lembaran kaca yang horizontal dan lurus sesuai yang dibutuhkan. Pisau yang digunakan tersebut yaitu crosswise cutter. Proses pemotongan ini terdiri dari dua teknik pemotongan, yaitu teknik pemotongan secara langsung dan pemotongan secara tidak langsung. Pada proses ini, kaca dipotong dan dilakukan secara langsung saat lembaran-lembaran kaca tersebut berjalan. Pemotongan tidak langsung atau offline. Pada pemotongan ini, kaca-kaca tersebut dipotong menjadi kaca kecil-kecil yang tidak dapat dipotong secara langsung. Selain itu, untuk memenuhi pesanan kaca dalam jumlah sedikit dapat menggunakan teknik OMM atau one man machine. Setelah itu, kaca dilewatkan pada manufacturing table. Selanjutnya proses pengepakan. Pada tahap ini, produk kaca yang dihasilkan akan dikemas ke dalam box dan palet, yang selanjutnya akan dikirim ke distributor dan tangan konsumen. Pada waktu pengiriman barang pada gudang atau tempat penyimpanan, karena kaca adalah bahan yang sangat mudah pecah, maka kaca tersebut disekat dan dilapisi busa sebagai pelindung dari kaca tersebut agar tidak terjadi benturan antara masing-masing kaca. Selanjutnya pengolahan limbah kaca. Limbah kaca memiliki potensi untuk kembali menjadi sebuah produk karena limbah kaca yang telah menjadi pecahan-pecahan tetap memiliki sifat yang sama dengan kaca yang baru, yaitu bening, tembus cahaya, tahan terhadap reaksi kimia, dan memiliki titik lilin terhadap panas yang tinggi. Namun limbah kaca ini merupakan limbah yang bisa dimanfaatkan kembali. Hal ini dikarenakan limbah tersebut masih layak digunakan dan mudah untuk diolah menjadi produk kaca yang layak digunakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran hanya banyak orang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran banyak orang yang mengolah limbah kaca pecahan menjadi produk kaca yang lebih bermanfaat. Maka perlu dilakukan pengolahan limbah. Float glass merupakan salah satu kaca lembaran yang dibuat menggunakan proses peleburan dan pengembangan dan digunakan atau dalam kegiatan bangunan dan bahan baku produk turunannya.